Halo semuanya, Shalom. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan memiliki semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada saat ini. Nah, baiklah anak-anak, tentu anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang demokrasi menurut Alkitab. Maka pada saat ini kita akan belajar pelajaran bab 2 yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Amsal pasal 1 ayat 7. Setelah mempelajari bab 2 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama meneliti perkembangan demokrasi di Indonesia dan yang kedua menjelaskan pandangan Alkitab tentang berbagai peristiwa demokrasi di Indonesia. Nah anak-anak, melalui materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari dasar hukum di Indonesia dan yang kedua, cita-cita demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Anak-anak, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini sesuai dengan kelima sila Pancasila yang disusun dan dijabarkan sebagai pengamalan Pancasila dalam proses dan kehidupan demokrasi. Demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nah, dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan sehingga bukan keinginan manusiawi yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Allah saja yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Maka di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan merupakan permulaan dari pengetahuan. Nah, dan panduan bagi seseorang untuk hidup dan berperilaku baik di tengah masyarakat. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Konsekuensi dari demokrasi ini adalah mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat, tetapi bukan kebebasan mutlak. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu sebabnya hukum dibuat untuk mengatur kehidupan berdemokrasi setiap hari. Nah, sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai landasan atau dasar sebagai hukum yang tidak dapat ditawar, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila keempat yang tertulis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi anak-anak, kekuasaan dan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Wakil rakyat adalah penyelenggara pemerintah. Para wakil dipilih langsung oleh rakyat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan Pancasila untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, uraian materi yang kedua adalah cita-cita demokrasi di Indonesia. Nah, anak-anak, Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia mempunyai harkat dan martabat yang paling mulia dan derajat yang tinggi. Nah, Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar cita-cita tersebut tercapai? Anak-anak, diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan. Orang yang mendapat kepercayaan menjadi wakil rakyat harus berpihak pada rakyat, melaksanakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat, bukan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya. Uraian materi yang ketiga adalah musyawarah untuk mufakat. Anak-anak, musyawarah menjadi penutup dalam setiap kegiatan apapun. Dengan musyawarah, banyak masalah teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat terakomodir dalam pembangunan Indonesia. Musyawarah menjadi cara yang efektif untuk membicarakan dan menentukan keputusan yang tidak merugikan. Namun, tidak selalu musyawarah berakhir dengan mufakat. Maka, tidak jarang juga berakhir dengan perselisihan atau kesalahpahaman. Musyawarah untuk mufakat memberikan konsekuensi di mana suara terbanyak akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Maka dengan demikian, yang tadinya tidak sependapat harus rendah hati menerima hasil musyawarah dan bersama-sama melaksanakannya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang demokrasi di Indonesia. Melalui pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa dasar hukum demokrasi di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain daripada itu, demokrasi di Indonesia memiliki cita-cita, yaitu menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan. Sebagai negara yang multikultur, maka musyawarah menjadi cara yang paling efektif untuk membicarakan dan menentukan keputusan yang tidak merugikan.
di mana suara terbanyak akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, bagi yang tidak sependapat harus dengan rendah hati menerima musyawarah dan bersama-sama melaksanakannya. Amin. Nah, baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.